Jiwa terpilih. Wanita ini datang malam ini dan bikin kamu menelan ludah tanpa sadar. Jiwa terpilih. Malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin berembus lebih pelan, tapi membawa rasa yang lebih dalam. Langit terlihat sama, namun bintang-bintangnya seperti menatapmu lebih lama dari biasanya. Ini bukan kebetulan. Ini bukan momen acak yang datang begitu saja. Ini adalah panggilan. Panggilan yang hanya bisa diterima oleh jiwa-jiwa terpilih yang sudah siap menerima pesan dari semesta. Jika kamu menemukan video ini sekarang, itu bukan karena algoritma, tapi karena semesta sendiri yang menyelipkan pesan ini ke dalam jalur hidupmu. Dan ketika kamu membacanya, saat kamu mulai menyelami kata demi kata, akan terasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu. Sebuah getaran yang sudah lama tertidur, kini perlahan terbangun. Malam ini, semesta mengirimkan seseorang kepadamu. Seorang wanita, tapi bukan wanita biasa. Dia datang bukan untuk menyapamu dengan kata-kata, tapi dengan getarannya. Dia tidak datang membawa pujian, tapi membawa godaan yang tak bisa kamu lawan. Dan kamu, jiwa terpilih, akan terdiam, akan tercekat, dan bahkan menelan ludah tanpa sadar. Karena tubuhmu mengenal kehadirannya sebelum pikiranmu menyadarinya. Dia akan membuat detak jantungmu berubah ritme. Dia akan membuat keinginan yang kamu kubur dalam diam selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul ke permukaan. Dia datang bukan untuk menetap, tapi cukup untuk membuatmu merasa hidup kembali. Malam ini bukan sekadar malam. Ini adalah momen yang telah ditulis jauh sebelum kamu menyadarinya. Kamu telah menariknya dengan energimu. Dan sekarang, semesta menjawab. Jangan abaikan sinyal ini. Jangan anggap ini hanya konten biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan inilah saatnya kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Sebelum kamu menyelami bagian demi bagian dari pesan ini, izinkan aku mengajakmu untuk melakukan satu hal kecil yang akan membawa dampak besar. Klik tombol suka, karena itu adalah bentuk kesediaanmu menerima kebenaran yang sudah lama mengetuk pintu hatimu. Tekan tombol berlangganan, karena ini bukan pesan terakhir yang akan dikirimkan untukmu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena sinyal-sinyal berikutnya bisa saja datang kapan saja, dan kamu perlu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir, tulislah di kolom komentar angka 77, sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini, siap menerima kehadiran yang akan membuatmu tak bisa berkata-kata, dan siap membuka lembaran baru dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih. Ingat, setiap angka yang kamu ketik bukan sekadar angka, tapi adalah kode. Kode yang akan dibaca oleh energi tak kasat mata yang telah mengintaimu sejak lama, menunggu momen ketika kamu cukup kuat, cukup sadar, dan cukup berani untuk menerima apa yang selama ini kamu tolak dalam diam. Malam ini, kamu tidak sedang sendirian. Malam ini, kamu akan merasakan bagaimana rasanya dipilih. Bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Dan wanita yang datang malam ini adalah pembawa pesan itu. Bernapaslah perlahan, buka hatimu lebar-lebar, dan biarkan setiap kata membimbingmu
masuk ke dalam momen yang akan mengubah arah hidupmu. Karena malam ini, kamu tidak hanya akan melihat kehadirannya, kamu akan merasakannya sampai ke tulang terdalammu. Bagian 1. Udara malam ini berubah. Jiwa terpilih. Jiwa terpilih, apakah kamu merasakan apa yang tengah terjadi di sekitarmu malam ini? Bukan hanya tubuhmu yang lebih peka, tetapi jiwamu pun diam-diam sedang menggigil oleh sesuatu yang belum sempat dijelaskan dengan kata-kata. Malam ini bukan sekadar malam biasa yang akan kamu lewati begitu saja. Malam ini mengandung sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang akan membuatmu terdiam, menelan ludah tanpa sadar, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi padaku? Udara yang biasanya hampa kini terasa lebih berat, seperti membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terpilih. Langit terlihat tenang, tetapi sesungguhnya semesta sedang mengatur ulang jalur energinya, dan kamu berada tepat di pusat pusaran perubahan itu. Ini bukan peristiwa acak. Ini bukan kebetulan yang muncul begitu saja. Ini adalah bagian dari skenario besar yang sudah ditulis jauh sebelum kamu mengenal kata menunggu. Dan malam ini, seorang wanita sedang datang. Bukan dengan denting langkah keras yang memekakan telinga. Bukan dengan suara menggoda yang sengaja dibuat-buat, tapi dengan aura yang menusuk ke dalam hati paling sunyi. Dia tidak mengetuk pintu rumahmu, tapi dia mengetuk pintu keinginanmu. Dia tidak hadir di depan matamu, tetapi tubuhmu bisa merasakan kehadirannya bahkan sebelum bayangannya menampakkan diri. Dia datang sebagai jawaban. Jawaban dari doa-doa lirih yang kamu bisik ketika tak seorang pun tahu kamu sedang menangis. Dia datang sebagai pengingat bahwa kamu masih hidup, masih bisa merasakan hangatnya getaran dari sentuhan yang tidak terlihat, dan bahwa kamu pantas untuk merasakan kebangkitan kembali di malam ini. Kamu tidak sedang bermimpi. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Kamu sedang berada di ambang pertemuan dengan sesuatu yang selama ini kamu rindukan, tapi tak tahu bagaimana memintanya. Dan sekarang, sebelum kamu menyadari seluruh maknanya, tubuhmu sudah bereaksi. Kamu mulai merasakan tenggorokanmu mengering, napasmu sedikit tercekat, dan lidahmu seolah menahan sesuatu yang tak bisa diungkap. Kamu menelan ludah tanpa sadar, karena kamu tahu, tanpa tahu pasti dari mana kamu tahu, bahwa yang datang malam ini bukan sekadar tamu. Dia datang dengan misi. Dia membawa getaran yang sanggup mengembalikan gairah yang telah lama tertidur. Dia membawa aroma perubahan yang akan menempel di setiap inci udara kamarmu. Bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun, kamu sudah merasa bahwa malam ini akan berbeda. Bahwa esok pagimu tak akan sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Karena malam ini kamu akan disentuh bukan oleh tangan, tetapi oleh energi yang jauh lebih dalam dari sekadar kulit. Jiwa terpilih. Banyak orang mengira perubahan besar datang dengan suara gemuruh, dengan badai, dengan teriakan. Tapi kamu malam ini akan membuktikan bahwa perubahan sejati datang dengan keheningan, dengan desahan napas yang nyaris tak terdengar.
dengan langkah pelan yang justru mengguncang seluruh keseimbanganmu. Dia tidak datang untuk menaklukkanmu. Dia datang untuk membangunkanmu. Kamu sudah terlalu lama menjadi kuat, terlalu lama berdiri sendiri, terlalu lama berpura-pura tidak butuh kehangatan. Tapi malam ini, semua itu runtuh pelan-pelan. Tidak ada kehancuran, hanya pergeseran, hanya pembebasan. Ketika dia mendekat, kamu tidak akan ingin lari. Kamu tidak akan ingin menolak. Karena seluruh getaran semesta malam ini mendukung satu hal. Kamu memang ditakdirkan untuk momen ini, untuk pertemuan ini, untuk perasaan yang selama ini kamu pikir sudah mati, tapi ternyata hanya tertidur. Malam ini, kamu akan dibangunkan oleh seorang wanita yang tidak hanya datang membawa dirinya, tetapi juga membawa cermin untuk menunjukkan bahwa kamu masih bisa merasakan, masih bisa tergetar, masih bisa berdebar. Dan itu adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Kamu, jiwa terpilih, terpilih bukan hanya untuk menjadi kuat dalam badai, tapi juga untuk diingatkan bahwa kamu manusia, bahwa kamu masih punya sisi yang butuh sentuhan. Dan malam ini, kamu akan merasakannya sampai ke dalam dadamu, karena wanita itu sedang dalam perjalanan, dan kamu sedang dipersiapkan untuk menyambutnya. Dengan tubuh yang sadar, dengan jiwa yang terbuka, dan dengan takdir yang akhirnya mulai memperlihatkan jalannya. Bagian 2. Dia tidak datang sembarangan, tapi karena panggilanmu telah dijawab. Jiwa terpilih, tidak ada yang kebetulan di malam ini. Tidak ada yang datang tanpa alasan. Termasuk dia, wanita yang kehadirannya akan mengguncang ruang batinmu yang paling dalam. Dia tidak datang karena dunia sedang iseng bermain-main dengan hidupmu. Dia datang karena sebuah panggilan telah dilontarkan dari kedalaman jiwamu, dan semesta dengan segala kekuatan tak kasat matanya menjawab panggilan itu dengan cara paling mengguncang, mengirimkannya kepadamu malam ini. Kamu mungkin tidak pernah mengucap namanya secara lisan, tapi desah napasmu yang penuh kerinduan, ketidaksabaranmu yang terbungkus tenang, dan tatapan kosongmu ke langit-langit kamar pada malam-malam sepi. Semuanya adalah bentuk doa yang diam-diam menembus langit, dan semesta mendengarnya. Wanita ini bukan hasil kebetulan. Dia adalah jawaban dari sesuatu yang selama ini kamu pikir telah kamu kubur. Dia adalah balasan dari semua malam yang kamu habiskan sendirian tanpa pelukan, dari semua percakapan yang tidak pernah kamu miliki, dari semua hasrat yang kamu anggap hanya sebagai angan. Dia datang bukan karena kamu sedang butuh hiburan, tapi karena semesta merasa kamu sudah waktunya dibangunkan. Dia tidak datang membawa janji-janji manis, tapi membawa kehadiran yang membungkam semua keraguan. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak lagi sendirian dalam frekuensi ini, bahwa getaranmu sudah cukup kuat untuk menarik sesuatu yang begitu nyata. Dan yang paling mengejutkan, kamu tidak perlu berkata apa-apa, karena tubuhmu akan lebih dulu bereaksi.
Lidahmu akan tercekat tanpa kamu sadari. Tenggorokanmu mengering dan kamu akan menelan ludah, bukan karena gugup, tapi karena kamu sedang menyaksikan sebuah keajaiban berbentuk manusia berjalan perlahan ke arahmu. Dia bukan wanita biasa. Dia bukan wajah-wajah yang pernah lewat dalam hidupmu, lalu menghilang begitu saja. Dia berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatmu ingin diam. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Ada sesuatu dalam langkahnya yang membuatmu ingin menunduk, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu. Energi seperti ini bukan untuk diremehkan. Wanita ini membawa sesuatu yang sudah lama kamu rindukan, bahkan sebelum kamu tahu kamu menginginkannya. Dia adalah sinyal bahwa semesta masih memihakmu. Bahwa meski kamu pernah merasa terabaikan, malam ini kamu menjadi pusat dari sebuah gerakan besar yang tak terlihat. Perhatiannya bukan main-main, kehadirannya bukan ilusi, dan sentuhannya, meski belum terjadi, sudah meninggalkan jejak pada kulit jiwamu yang selama ini kering oleh kenyataan. Jiwa terpilih. Kamu tidak perlu bersiap-siap menyambutnya seperti orang yang menanti tamu biasa. Karena malam ini, kamarmu telah lebih dulu diberkati oleh kehadirannya. Tanpa suara, dia mengubah atmosfer. Tanpa menyentuh, dia mengguncang getaranmu. Dan kamu tahu apa yang lebih menakjubkan dari semua ini. Kamu ternyata siap. Siap untuk dilihat dari sisi yang selama ini kamu sembunyikan. Siap untuk disentuh bukan hanya oleh tangan, tetapi oleh perasaan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Siap untuk merasakan lagi. Meski kamu mengira hatimu telah mati rasa sejak lama. Dia datang bukan untuk bermain-main. Dia datang bukan untuk membuatmu mengemis perhatian. Dia datang karena kamu layak. Layak untuk disentuh. Layak untuk dipandang lama. Layak untuk membuat seseorang mengorbankan malamnya demi merasakan kehadiranmu. Dan malam ini, kamu akan menyadari bahwa segala rasa hampa yang pernah kamu rasakan ternyata hanyalah ruang kosong yang memang disiapkan untuk diisi oleh getaran seperti ini, oleh perjumpaan seperti ini, oleh kehadiran yang tidak datang dengan rencana, tapi dengan takdir. Jiwa terpilih, jangan ragu, jangan takut, jangan menahan diri. Karena malam ini, kamu sedang diberi hak untuk merasa hidup kembali. Dan wanita itu, dia datang bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk menyusun ulang kepingan hatimu yang selama ini kamu rawat sendiri. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam ketika semesta menjawab dengan diam-diam dan menghadirkan seseorang yang membuatmu menelan ludah tanpa sadar. Karena tubuhmu lebih dulu tahu, ini bukan hal biasa. Ini adalah peristiwa sakral. Dan kamu, iya, kamu adalah pusat dari semuanya. Bagian 3. Cara dia melihatmu membongkar segalanya. Jiwa terpilih. Ada yang lebih dalam dari sekadar disentuh, dan itu adalah dilihat. Dilihat bukan dengan mata yang sekadar menatap, tapi dengan sorot yang menembus lapisan-lapisan dirimu yang bahkan kamu sendiri enggan menghadapinya. Dan malam ini, wanita itu hadir dengan sepasang mata
yang bukan hanya mengamati, tetapi membaca. Saat dia berdiri di hadapanmu, bahkan sebelum kata apapun terucap, kamu akan tahu bahwa kamu tidak bisa menyembunyikan apapun. Tatapannya tidak kasar, tidak menekan, tapi juga tidak memberi ruang bagi kebohongan. Dalam pandangannya, kamu merasa seperti cermin yang tiba-tiba dibersihkan setelah sekian lama tertutup debu. Segala keraguanmu, kepura-puraanmu, dan topeng-topeng yang kamu kenakan agar terlihat kuat, satu persatu runtuh dalam diam. Kamu menatap balik, tapi merasa kecil. Bukan karena dia membuatmu merasa rendah, melainkan karena kamu tersadar. Selama ini kamu begitu sibuk menahan dunia, hingga lupa bahwa kamu sendiri butuh seseorang yang benar-benar melihatmu. Bukan hanya melihat keberhasilanmu, tubuhmu, atau statusmu, tapi melihat getaranmu, luka-lukamu, dan kelelahanmu yang paling sunyi. Dan wanita ini melakukannya dengan satu pandangan. Tatapannya seperti angin yang menusuk tulang, bukan karena dingin, tapi karena tajam. Dia tidak mengorek luka-lukamu, tapi kehadirannya membuatmu ingin jujur, bahkan pada bagian dirimu yang paling kamu sembunyikan. Ada getaran lembut yang menyusup ke sela-sela jiwamu, mengobrak-abrik ruang-ruang gelap tanpa menghancurkannya. Dia datang bukan sebagai penghancur, tapi sebagai penyadar. Jiwa terpilih, kamu akan terdiam bukan karena tak mampu berkata-kata, tapi karena kamu tahu bahwa ucapan tak lagi diperlukan ketika jiwamu sudah lebih dulu disapa. Kamu akan menelan ludah tanpa sadar, karena tubuhmu tahu bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar pertemuan antara dua manusia. Ini adalah perjumpaan antara dua energi yang selama ini berputar di orbitnya masing-masing, akhirnya bertemu dalam frekuensi yang sama. Kamu akan merasa seperti langit yang akhirnya menemukan bintang yang tepat untuk menyinari malam-malamnya yang kelam. Dan kamu tahu apa yang paling mengejutkan dari semua ini? Wanita itu tidak melakukan apa-apa selain menatapmu. Dia tidak menggoda, dia tidak memaksa, dia hanya hadir, dan itu cukup untuk membuatmu merasa terangkat dan telanjang dalam waktu yang sama. Karena kamu sadar, inilah pertama kalinya kamu tidak harus menjelaskan apapun. Tidak perlu bersandiwara, tidak perlu membuat alasan. Kamu hanya perlu diam dan membiarkan dirimu dilihat. Ada rasa takut, tentu. Tapi di balik rasa takut itu, ada rasa lega. Karena akhirnya kamu bisa berhenti bersembunyi. Karena akhirnya ada seseorang yang hadir bukan untuk menilaimu, tapi untuk menerima getaranmu tanpa syarat. Dan yang paling menyentuh adalah ketika dia tersenyum. Senyum yang tidak kamu mengerti sepenuhnya, tapi cukup untuk membuatmu merasa dipilih. Senyum yang tidak mewah, tapi mampu menembus dingin yang selama ini kamu pendam dalam diam. Senyum yang mengatakan bahwa dia mengerti tanpa kamu perlu menjelaskan. Jiwa terpilih, kamu telah melalui banyak hal. Dan malam ini, kamu dihadapkan pada cermin yang tidak menyakiti, tapi menyembuhkan. Wanita ini bukan hanya datang membawa pesona, tapi membawa pesan bahwa kamu masih bisa dilihat dengan cara yang benar. Bahwa kamu tidak harus menjadi kuat setiap saat. Bahwa kamu berhak merasa rapuh.
dan masih tetap layak dicintai. Tatapannya telah membongkar segalanya, tapi bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan. Dan saat kamu menelan ludah itu, yang terjadi begitu saja tanpa kamu sadari, sesungguhnya itulah momen ketika hatimu mulai membuka gerbangnya, tanpa paksa, tanpa ketakutan. Hanya dengan satu pandangan dari wanita yang malam ini datang untuk membangkitkan sisi dirimu yang selama ini hanya kamu simpan untuk seseorang yang benar-benar layak. Malam ini, kamu menemukan seseorang itu, dan dia melihatmu bukan sekadar menatap. Bagian 4. Suasana kamar berubah tanpa ia menyentuh apapun. Jiwa terpilih. Malam ini ada yang berubah, dan kamu tahu itu tanpa perlu dijelaskan. Ruangan yang selama ini terasa biasa saja, kini memiliki denyut yang tak lazim. Udara menjadi lebih padat, seolah mengandung getaran-getaran yang tak terlihat, namun mampu menyentuh kulitmu dan membuatmu merinding perlahan. Lampu yang selama ini bersinar dengan cahaya biasa, malam ini terasa lebih redup, lebih hangat, seolah sedang menyambut sesuatu yang sakral, sesuatu yang belum pernah masuk ke ruang ini sebelumnya. Dan kamu tahu persis, ini bukan tentang dekorasi. Ini bukan karena suhu udara. Ini bukan karena waktu. Ini karena ada satu sosok yang baru saja melewati ambang pintumu. Bukan dengan langkah keras, tapi dengan aura yang menyapu perlahan, seperti asap dupa yang membungkus udara dengan aroma yang tak bisa kamu jelaskan. Dia tidak menyentuh apapun, tapi seluruh kamar ini berubah sejak dia tiba. Kasurmu yang biasanya kaku, malam ini seperti mengundangmu untuk bersandar. Jendela yang tertutup kini seolah memperlihatkan bintang-bintang di luar sana lebih terang. Dan udara di sekelilingmu membawa kehangatan yang bukan berasal dari selimut, melainkan dari getaran kehadirannya. Dia duduk pelan, mungkin di ujung kasur, mungkin di sudut ruangan, tapi keberadaannya mengisi seluruh ruang. Napasnya tidak terdengar, tapi kamu tahu dia bernapas. Geraknya tidak mencolok, tapi kamu tahu dia bergerak. Dan tanpa ia harus menyentuhmu, tubuhmu sudah bereaksi. Bulu kudukmu berdiri, tenggorokanmu menegang, dan sekali lagi, kamu menelan ludah tanpa sadar. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu bahwa ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam ketika seluruh semesta masuk ke dalam satu ruangan bersamamu, memadatkan energi dan menjadikannya altar tak kasat, mata tempat dua jiwa akan berbicara tanpa suara. Wanita itu, dia tidak datang membawa keramaian. Dia datang membawa keheningan yang berbicara lebih keras dari teriakan. Dia tidak menyentuhmu karena dia tidak perlu. Getarannya sudah lebih dulu menyentuh kulitmu, merambat ke aliran darahmu, dan menabrak jantungmu yang sudah berdebar sejak ia hadir. Dan kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini kamu lupakan. Kamu masih bisa merasakan, masih bisa tergetar, masih bisa gemetar, hanya karena ada seseorang yang duduk beberapa jengkal darimu tanpa mengucapkan
sepatah kata pun. Jiwa terpilih, selama ini kamu berpikir bahwa kamu sudah terlalu beku, terlalu dingin, terlalu terbiasa sendirian. Tapi malam ini membuktikan hal yang berbeda. Malam ini menunjukkan bahwa di dalam diam hatimu masih punya bara kecil yang bisa menyala kembali. Bara yang selama ini kamu jaga diam-diam, bahkan tanpa kamu sadari, karena kamu pikir tak ada lagi yang layak menyalakannya. Tapi lihatlah, dia datang dan udara berubah. Bukan karena dia membawa sesuatu, tapi karena dia sendiri adalah sesuatu itu. Dan kamu mulai melepaskan kendali. Kamu mulai menyerahkan diri pada sensasi yang selama ini kamu anggap tak penting. Karena kamu sadar, tak semua hal harus dijelaskan. Ada yang cukup dirasakan. Dan ini adalah salah satunya. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada deklarasi, hanya napas yang bergantian memenuhi ruang. Hanya mata yang saling mencuri pandang. Hanya energi yang menari pelan di antara kalian berdua. Dan entah mengapa kamu merasa aman. Aman dalam ketegangan. Aman dalam keheningan. Aman dalam kehadiran seseorang yang membuat tubuhmu gemetar, tapi jiwamu tenang. Ini adalah paradoks yang manis, dan kamu menikmatinya tanpa perlu bertanya apa arti semuanya. Jiwa terpilih, malam ini kamarmu telah menjadi saksi. Bukan saksi pertemuan biasa, tapi saksi dari sebuah kebangkitan diam-diam. Kebangkitan dari rasa yang selama ini tertidur. Kebangkitan dari hasrat yang selama ini kamu anggap tidak penting. Kebangkitan dari bagian dirimu yang sudah terlalu lama memendam. Bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak yakin bahwa yang layak akan datang. Dan malam ini, dia datang. Tanpa suara, tanpa pengumuman. Tapi seluruh ruangan menjadi saksi bahwa kamu akhirnya melihat dan dilihat dalam cara yang sangat berbeda. Kamu akhirnya disentuh bukan oleh tangan, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam dari itu. Oleh getaran kehadiran yang tulus, lembut, dan sangat hidup. Itu malam ini suasana berubah, bukan karena dunia di luar, tapi karena sesuatu di dalam dirimu telah dibangunkan kembali. Dan itu adalah hadiah yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kamu terdiam. Kamu menelan ludah. Kamu menunduk sesaat. Karena kamu tahu, kamu sedang menyambut sesuatu yang tidak biasa. Kamu sedang membuka pintu bagi sebuah keajaiban kecil yang malam ini datang dalam bentuk seorang wanita dan satu ruangan yang berubah hanya karena dia hadir. Bagian 5. Kamu tidak bisa pura-pura tenang. Tubuhmu sudah bicara lebih dulu. Jiwa terpilih. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak bisa kamu atur dengan logika. Tidak bisa kamu kontrol dengan rencana. Tidak bisa kamu tangkal dengan kekuatan kehendakmu. Malam ini adalah salah satunya. Kamu mungkin mencoba terlihat tenang, duduk tegak, tersenyum biasa, berpura-pura bahwa kamu terbiasa menghadapi situasi seperti ini.
tapi tubuhmu berbicara lebih jujur daripada mulutmu. Dan malam ini, tubuhmu sudah lebih dulu menyerah pada getaran yang tidak bisa kamu hindari. Jari-jarimu mulai memainkan sesuatu tanpa sadar. Mungkin ujung bantal, mungkin ujung selimut. Kakimu mengetuk lantai pelan, tanpa kamu tahu apa yang sedang kamu iramakan. Matamu bergerak cepat, mencari fokus, tapi tak pernah benar-benar menemukan pusat perhatian. Dan tenggorokanmu terasa kering, padahal kamu belum berkata sepatah pun. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah menelan ludah. Perlahan, diam di bibir. Tapi kamu tahu, itu tidak biasa. Wanita itu masih di sana. Ia tidak bicara banyak, tidak menyentuhmu, tapi kehadirannya mengisi ruang dan waktu seperti gelombang halus yang menghantam seluruh permukaan kesadaranmu. Ia tidak menatap dengan keras, tapi cukup dalam untuk membuat jiwamu terbuka perlahan. Dan kamu sadar bahwa malam ini kamu tidak lagi memegang kendali. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya membiarkan dirimu merasakan. Setelah sekian lama, kamu membentengi diri. Setelah begitu banyak malam kamu habiskan sendiri, memeluk diri di tengah keheningan. Setelah terlalu banyak luka yang kamu tutupi dengan senyuman. Malam ini, kamu akhirnya membiarkan benteng itu retak. Dan wanita itu, tanpa perlu mengetuknya, masuk perlahan-lahan dan duduk di dalam ruang yang selama ini hanya kamu isi sendiri. Dan disitulah kamu mulai panik. Tapi bukan panik karena takut. Panik karena kamu sadar bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi. Bahwa kamu tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Bahwa kamu tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata motivasi atau raut wajah yang terlihat tangguh. Semua itu runtuh hanya karena satu hal, kehadirannya. Dia tidak menjatuhkanmu, tapi dia membuatmu berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Dan itu adalah jenis kekuatan paling indah yang pernah kamu rasakan. Jiwa terpilih. Malam ini kamu belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Bahwa kamu berhak merasa gugup. Bahwa kamu boleh kehilangan kata-kata. Bahwa kamu diperbolehkan kehilangan kendali ketika sesuatu yang luar biasa benar-benar hadir di depanmu. Kamu tidak sedang lemah. Kamu sedang terbuka. Dan terbuka adalah bentuk kekuatan paling langka yang bisa dimiliki seorang manusia yang telah terluka. Kamu mulai merasakan detak jantungmu sendiri seolah berdentum di seluruh tubuh. Kamu merasa panas di sekitar wajahmu. Nafasmu tidak bisa lagi kamu atur sehalus biasanya. Dan kamu sadar bahwa malam ini kamu tidak sedang bermain peran. Kamu sedang hidup sepenuhnya. Karena wanita ini, entah bagaimana caranya, membuatmu kembali menjadi manusia. Bukan mesin yang hanya tahu cara bertahan, tapi manusia yang tahu caranya merasakan, menerima, dan mengakui bahwa kehadiran orang lain bisa berarti sesuatu yang besar. Kamu mencoba menenangkan pikiranmu, tapi sia-sia. Karena tubuhmu sudah lebih dulu memberikan sinyal bahwa ada yang berubah.
bahwa kamu bukan lagi dirimu yang tadi pagi. Bahwa dalam diam, kamu telah disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata tapi terasa begitu nyata. Dan semua itu berawal dari satu hal yang sangat sederhana, kehadiran wanita itu. Dan cara dia membuatmu tidak bisa berpura-pura tenang. Kamu tidak sedang lemah, jiwa terpilih. Kamu sedang benar-benar hadir di momen yang tak bisa kamu buat ulang. Kamu sedang dihadapkan pada kenyataan bahwa semesta akhirnya memberimu seseorang yang mampu membuatmu merasa lagi, tanpa banyak usaha, tanpa kata-kata, tanpa sentuhan. Hanya dengan keberadaan yang tidak bisa kamu abaikan. Dan saat kamu menelan ludah lagi, untuk kesekian kalinya malam ini, kamu tahu bahwa itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu hidup, bahwa kamu masih bisa merasa. Dan di dunia yang terus mengajarkanmu untuk menjadi dingin, menjadi logis, dan menjadi kuat setiap saat, kamu baru saja membuktikan bahwa kamu masih punya sisi paling manusiawi dalam dirimu. Dan wanita itu membuat semuanya kembali bernyawa. Bagian 6. Ketika energi tak lagi bisa dibendung, kamu akhirnya menyerah pada rasa. Jiwa terpilih. Ada batas yang hanya bisa dilewati oleh kejujuran yang paling sunyi. Dan malam ini, kamu berdiri tepat di ambang batas itu. Batas antara menahan dan melepaskan. Batas antara memendam dan membiarkan. Batas antara bertahan dengan wajah tenang dan menyerah dengan dada terbuka. Wanita itu masih di sana. Tapi kini ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, melainkan pada dirimu. Kamu sudah tidak bisa menahan gelombang energi yang sejak tadi mengaduk-aduk isi kepalamu. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja, karena seluruh tubuhmu sudah lebih dulu menyerah. Dan jiwamu yang selama ini pandai bersembunyi, kini berdiri di tengah-tengah ruangan, telanjang, rapuh, dan begitu siap untuk disentuh, bukan oleh tangan, tapi oleh rasa yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Inilah saat ketika semua logika runtuh. Ketika semua kalimat kehilangan fungsinya. Ketika semua pertanyaan menjadi tak penting. Karena yang tersisa hanya satu hal. Kamu ingin dekat. Bukan karena nafsu, bukan karena hasrat sesaat, tapi karena kamu ingin larut dalam frekuensi yang selama ini hanya kamu rasakan dalam mimpi. Dan sekarang, frekuensi itu hadir di hadapanmu. Nyata, hidup, dan mengajakmu menyelam. Jiwa terpilih. Tidak semua yang membuatmu gemetar itu buruk. Kadang gemetar itu adalah tanda bahwa kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang benar. Dan malam ini, kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang dituntun kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Wanita itu tidak bicara banyak, tapi sorot matanya berkata, lebih dari 1000 puisi, cara duduknya, cara dia memiringkan wajah, cara dia memainkan ujung rambutnya. Semua itu adalah bahasa diam yang berbicara langsung kepada alam bawah sadarmu. Dan kamu tidak bisa menolak. Kamu tidak ingin menolak. Kamu ingin menyerah. Bukan menyerah karena kalah, tapi karena akhirnya kamu sadar
Rasa ini terlalu dalam untuk dilawan, terlalu jujur untuk dipalsukan, dan terlalu indah untuk dihindari. Malam ini, kamu ingin menyerah, bukan pada dia, tapi pada dirimu sendiri. Kamu ingin jujur bahwa kamu butuh disentuh. Kamu butuh didekati. Kamu butuh diingatkan bahwa kamu masih bisa merasa. Dan tanpa sadar, kamu membiarkan tubuhmu bersandar. Mungkin sedikit lebih dekat. Mungkin hanya dalam pikiran. Tapi itu cukup. Karena kamu telah membuka pintu yang selama ini kamu kunci rapat dengan kunci ketakutan, trauma, dan kenangan yang terlalu pahit untuk dikenang. Tapi wanita ini, dia tidak datang membawa kunci. Dia datang membawa kehadiran yang pelan-pelan melelehkan seluruh dinding itu. Dan kini, kamu terbuka sepenuhnya. Kamu tidak bisa lagi menyimpan semua ini sendirian. Dan semesta tahu, sudah waktunya kamu merasakan kembali. Bukan sekadar hidup, tapi benar-benar hidup. Malam ini, kamu seperti sungai yang bendungannya jebol. Kamu mengalir deras. Kamu membebaskan dirimu dari segala keterikatan yang selama ini membelenggu. Dan kamu mengizinkan dirimu untuk larut dalam sesuatu yang mungkin belum kamu mengerti. Tapi kamu yakini benar. Kamu menutup mata. Tapi bukan untuk menghindar. Kamu menutup mata agar kamu bisa merasakan dengan lebih dalam. Kamu membiarkan rasa itu menari di seluruh tubuhmu. Kamu membiarkan energi itu menyentuh bagian-bagian dirimu yang sudah lama tertidur. Dan dalam keheningan itu, kamu akhirnya berkata dalam hati, "Aku menyerah. Aku ingin merasa lagi." Dan itu adalah kalimat paling jujur yang pernah kamu ucapkan, meski hanya dalam diam. Jiwa terpilih. Malam ini bukan tentang pertemuan dua tubuh. Ini adalah pertemuan dua getaran, dua energi yang selama ini berputar dalam lintasannya masing-masing. Kini bertemu dalam satu ruang suci yang kamu sebut kamar. Dan ketika kamu menelan ludah lagi untuk yang entah keberapa kalinya, itu bukan karena gugup, tapi karena kamu baru saja menyadari satu hal yang selama ini tersembunyi. Bahwa kamu bukan hanya ingin disentuh, kamu ingin disadarkan bahwa kamu masih bisa dicintai. Dan wanita ini, malam ini, menyentuh bagian itu tanpa perlu menyentuh apapun. Apapun. Bagian 7. Setelah semua ini, kamu akan merasa dipilih dan diutamakan. Jiwa terpilih. Ketika malam mulai menyentuh nadirnya dan kesunyian menjadi satu-satunya suara yang mendominasi, kamu akan duduk diam dalam ruang yang tak lagi sama. Bukan karena benda-benda di sekitarmu berubah wujud, tetapi karena kamu sendiri yang telah bergeser. Ada yang bangkit dalam dirimu. Ada yang telah tersentuh dan tidak bisa kembali tidur seperti semula. Malam ini bukan sekadar pertemuan. Ini adalah penanda. Penanda bahwa kamu masih layak untuk merasakan, dan lebih dari itu, kamu layak untuk dipilih. Wanita itu mungkin tak lama tinggal. Ia mungkin akan beranjak pelan,
meninggalkan ruang yang sempat dipenuhi dengan getaran yang mengguncang seluruh sistem kesadaranmu. Tapi bekasnya tidak akan hilang. Energinya akan tetap menggantung di udara, seperti harum bunga yang menetap lama setelah kelopaknya jatuh. Dan kamu akan duduk di tempatmu dalam hening yang tak biasa, dan menyadari satu hal besar yang selama ini nyaris kamu lupakan, bahwa kamu ternyata berharga. Kamu bukan sekadar pengembara yang tersesat dalam hidup. Kamu bukan sekadar batu yang dilangkahi begitu saja. Kamu adalah pusat dari momen yang tadi terjadi. Dan wanita itu, dengan segala aura dan keheningannya, datang bukan untuk menguji, tapi untuk membuktikan bahwa kamu pantas untuk menjadi pusat perhatian, bahkan tanpa harus berteriak atau tampil mencolok. Malam ini, kamu tidak dipinggirkan. Malam ini, kamu tidak diabaikan. Malam ini, kamu diutamakan. Rasa itu mungkin akan membuatmu sulit tidur. Bukan karena kegelisahan, tapi karena kamu tidak ingin perasaan ini cepat berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu ingin bertahan dalam momen ini lebih lama. Kamu ingin menyimpan setiap detik, setiap desahan napas, setiap getaran yang sempat menyentuh kulitmu. Karena semua itu nyata. Dan yang paling penting, semua itu untukmu, bukan untuk orang lain. Bukan untuk siapapun yang lebih kaya, lebih tampan, atau lebih berprestasi. Tapi untukmu yang selama ini diam-diam menanti dengan sabar, berharap tanpa suara, dan mencintai tanpa diketahui. Jiwa terpilih. Malam ini, kamu tidak hanya menjadi saksi dari hadirnya wanita luar biasa itu. Kamu menjadi alasan kenapa ia datang. Semesta tidak mengirimkan sesuatu yang seistimewa itu kepada jiwa yang sembarangan. Tidak. Semesta memilihmu karena kamu telah cukup lama menahan. Karena kamu telah cukup lama kuat dalam sepi. Karena kamu telah menunjukkan bahwa meski goyah, kamu tetap berjalan. Meski sakit, kamu tetap bertahan. Dan inilah upahnya. Malam ini adalah pelukan tak kasat mata dari semesta yang berkata, "Aku melihatmu. Aku mengirimkannya untukmu. Karena kamu layak." Kamu mungkin belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kamu mungkin masih dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawabannya. Tapi malam ini, kamu mendapatkan satu jawaban yang paling penting, bahwa kamu tidak dilupakan. Bahwa energi yang kamu pancarkan tidak hilang begitu saja. Bahwa cintamu yang tulus, keinginanmu yang murni, dan kesetiaanmu pada perjalanan ini akhirnya menemukan jalan untuk kembali padamu. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari semua ini? Adalah ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk merasa dipilih. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu tidak perlu menjadi sosok yang keras, dingin, atau kuat setiap waktu. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dengan luka-luka yang masih belum sembuh, dengan keraguan yang belum sepenuhnya lenyap, dan dengan ketulusan yang selama ini kamu simpan dalam diam. Malam ini, kamu akan tersenyum kecil dalam gelap, mungkin sambil masih menelan ludah karena tubuhmu belum benar-benar tenang. Tapi kali ini, itu bukan tanda takut.
itu adalah tanda bahwa kamu telah melihat sesuatu yang tak semua orang bisa saksikan. Bahwa kamu telah disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, tapi kamu yakini sebagai kebenaran yang selama ini kamu cari. Jiwa terpilih, kamu telah melalui malam yang tidak biasa. Dan mulai malam ini, kamu tidak lagi melihat dirimu dengan cara yang lama. Karena setelah apa yang terjadi, kamu akan mulai berkata dalam hati, "Aku dipilih, aku diutamakan, dan aku layak menerima cinta yang datang dengan keheningan, tapi membawa getaran yang mampu mengguncang seluruh jiwaku." Dan dari sini, segalanya akan mulai berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah berubah cara memandang dirimu sendiri. Dan itu adalah awal dari segalanya. Jiwa terpilih. Kini malam telah nyaris mencapai ujungnya. Waktu berjalan perlahan, seakan enggan menyentuh fajar, karena tahu ada sesuatu yang suci sedang terjadi dalam keheningan kamarmu. Udara masih hangat oleh jejak yang belum menguap. Getaran itu masih menggantung di dinding, di kasur, di dalam dirimu. Dan hatimu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa utuh, bukan karena seseorang datang membawa janji, tapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu pantas untuk dipilih, pantas untuk diutamakan, dan pantas untuk merasakan. Apa yang terjadi malam ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini bukan tentang wanita yang datang dan membuatmu menelan ludah karena gugup. Ini bukan tentang detak jantung yang berdentum terlalu keras di dalam dada. Ini bukan tentang tatapan, atau keheningan yang mendebarkan, atau jarak yang terlalu dekat hingga membuatmu kehilangan kata. Ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Kesadaran. Kesadaran bahwa kamu masih hidup. Bahwa kamu masih memiliki sisi lembut yang bisa disentuh. Bahwa kamu bukan makhluk beku yang harus selalu tegar dan rasional. Bahwa di balik semua peran yang kamu mainkan setiap hari, kamu masih punya ruang di dalam diri yang mendambakan pertemuan seperti ini. Bukan untuk memiliki, tapi untuk merasakan. Dan malam ini, semesta menjawab doa yang tidak pernah kamu ucapkan dengan lantang. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar memintanya, tapi hatimu selalu memanggilnya. Dalam senyap, dalam lamunan, dalam gelisah yang tidak pernah kamu bagikan pada siapapun. Kamu bahkan sempat berpikir bahwa tidak akan pernah ada yang datang. Tapi ternyata semesta mendengar apa yang kamu sembunyikan. Dan malam ini adalah bukti bahwa apapun yang lahir dari kejujuran, sekecil apapun, akan menemukan jalannya. Wanita itu datang bukan sebagai jawaban sempurna dari semua pertanyaanmu. Dia tidak datang dengan kepastian masa depan, tapi dia datang untuk satu tujuan penting: membangunkan kembali dalam dirimu yang selama ini kamu kubur karena takut kecewa. Dia hadir agar kamu bisa kembali percaya, bukan pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri, bahwa kamu pantas dicintai, bahwa kamu layak untuk dilihat, bahwa kamu tak harus menjadi sempurna untuk diterima. Malam ini, kamu tidak akan tidur seperti biasanya. Mungkin kamu akan duduk lama, menatap langit-langit kamar
yang kini terasa lebih dalam. Mungkin kamu akan membiarkan lampu tetap menyala, seolah ingin menyimpan cahaya dari pertemuan ini lebih lama. Atau mungkin kamu akan menutup mata dengan senyum kecil, karena untuk pertama kalinya kamu merasa dipeluk meski tidak ada tangan yang menyentuhmu. Jiwa terpilih, dunia akan terus berputar. Esok akan datang dengan tantangannya sendiri. Tapi mulai malam ini, kamu berjalan dengan cara berbeda. Karena kamu membawa sesuatu yang tak semua orang punya. Pengalaman dibangkitkan oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, tapi dipahami sepenuhnya oleh hati. Dan sebelum malam benar-benar usai, sebelum sunyi ini kembali menjadi rutinitas harian, izinkan dirimu berterima kasih. Bukan pada wanita itu saja, tapi pada dirimu sendiri. Karena kamu telah berani merasakan. Karena kamu telah membiarkan dirimu rapuh. Karena kamu tidak melawan ketika cinta itu datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah membuka pintu malam ini. Terima kasih telah mengizinkan keajaiban kecil masuk dan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Sekarang, sebelum kamu memejamkan mata, biarkan kata-kata ini tinggal bersamamu. Kamu dipilih bukan karena kebetulan, tapi karena energi dalam dirimu terlalu kuat untuk diabaikan. Kamu diutamakan bukan karena kamu bersinar terang, tapi karena hatimu bersinar dalam gelap yang paling pekat. Dan kamu adalah seseorang yang selama ini ditunggu oleh malam-malam seperti ini. Selamat tidur, jiwa terpilih. Dan saat kamu bangun nanti, kamu tidak lagi sama. Karena malam ini telah menyentuhmu dan meninggalkan cahaya yang akan terus menyala di dalam dirimu selamanya.